Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak salih hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya anak-anak. Ya hari ini kita kembali lagi belajar tematik. Tinggal 3 materi lagi ya anak-anak ya sebelum kita ujian. Nah langsung saja sebelum kita mulai, marilah kita membaca doa sebelum belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin. Nah, untuk hari ini kita akan membahas pembelajaran yang keempat dan pembelajaran yang kelima. Kemarin kita sudah belajar tentang pola bergambar ya anak-anak ya. Nah, ini coba kita lihat dulu nih gambarnya. Di sini teman-temannya Siti, Udin, dan lain-lain sedang berlatih mendorong tembok ya. Nah, ini adalah pelajaran PJOK anak-anak. Sudah bacakan dulu materinya. Jagalah mata dan bacaan saat membaca. Menjaga jarak membuat mata kita sehat. Olahraga juga membuat badan sehat dan kuat. Ayo kita berlatih gerak mendorong. Nah, jadi ini adalah contoh gerakan mendorong ya. Gerakan mendorong ini termasuk olahraga yang menyehatkan. Nanti insya Allah akan dibahas oleh Ustazah Herlin ya anak-anak di materi PJOK. Perhatikan gambar di bawah ini. Berikan tanda centang, posisi yang tepat dilakukan saat membaca. Ingat, kemarin kita sudah mengerjakan ini ya anak-anak ya. Sekarang kita kerjakan lagi ya. Kita isi bersama tentang sikap sikap duduk yang baik saat membaca. Coba dari gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, manakah yang baik sikapnya? Tidak ada ya. Di gambar yang pertama ini dia sikapnya tidak baik karena menempelkan kepala di atas meja. Itu ciri-ciri anak yang malas ya. Tidak boleh seperti ini ketika membaca. Jadi kita beri tanda tanda silang. Kemudian kalau di gambar yang kedua ini sikapnya baik atau tidak anak-anak? Tidak ya, sama seperti di gambar yang pertama. Nah, nanti kalau misalkan sikap belajarnya seperti ini pasti lama-lama bikin ngantuk, tidak konsentrasi belajar, tidak fokus, begitu. Nah, sekarang coba kita lihat di gambar yang kedua. Gambar yang pertama dengan gambar yang kedua, yang sudah tunjuk ini, manakah sikap yang baik? Ya, keduanya sikapnya baik ya. Nah, kita beri tanda centang. Ingat, buku diletakkan di atas meja. Kemudian, sikap duduknya harus yang baik, yaitu posisi punggungnya tegak ya, seperti gambar Siti di depan ini. Nah, pandangan lurus ke depan. Kemudian, jarak antara mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat. Selanjutnya, di gambar yang berikutnya. Sekarang posisi menulis anak-anak. Yang manakah posisi yang baik saat menulis? Dari gambar ini, kedua gambar ini yang mana? Nah, dua-duanya bagus ya. Jadi kita beri tanda centang. Gambar yang pertama sama dengan gambar yang kedua. Sikapnya sama-sama bagus untuk ditiru. Jadi begitu ya anak-anak ya. Ketika menulis kita juga harus memperhatikan posisi tangan saat memegang pensil. Jadi memegang pensil itu juga tidak boleh sembarangan. Ya, yang seperti yang telah kita praktikan beberapa hari yang lalu, memegang pensil itu harus dengan posisi tangan yang benar ya, posisi jari yang benar, agar nanti tulisan kita bisa terbaca oleh orang lain dan ketika kita menulis bisa terasa nyaman. Begitu. Sekarang kita lanjut ke halaman yang berikutnya. Nah, kemarin kita sudah membahas tentang beberapa buku yang asyik untuk dibaca ya anak-anak. Salah satunya adalah buku cerita tentang hewan. Di sini ada sebuah cerita tentang kancil dan buaya. Sudah bacakan dulu. Siti dan Lani mengamati sebuah buku cerita. Mereka kagum melihat gambar-gambar yang ada. Gambar-gambar pada buku disebut ilustrasi. Jadi ini dinamakan ilustrasi ya.
Nah, di dalam buku cerita selalu ada ilustrasi. Nah, anak-anak pasti punya buku cerita ya di rumahnya ya. Di dalam buku cerita itu pasti ada gambar-gambar yang di situ menceritakan tentang kisah pada bukunya. Nah, gambar-gambar itu dinamakan dengan ilustrasi seperti ini. Ada gambar buaya, ada gambar kancil, nah pemandangan, dan lain-lain. Bacalah cerita dengan ilustrasi di bawah ini. Ini sudah bacakan ya anak-anak. Tiba-tiba kancil kaget. Di hadapannya ada seekor buaya. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo berbaris dengan rapi. Selanjutnya, terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Nah, itu beberapa cuplikan cerita dari kisah kancil dan buaya anak-anak. Jadi ceritanya, ini kancil mau menyeberang sungai, tapi tiba-tiba dia bertemu dengan seekor buaya. Lalu, karena kancil ini adalah hewan yang cerdik, dia bilang kepada buaya, ayo baris dulu, nanti aku hitung berapa jumlah kalian. Nah, setelah buaya baris, jajar seperti ini ya. Lalu kancil melompat dari buaya satu ke buaya yang lainnya sambil berhitung. Aku akan menghitung berapa jumlah kalian. Ayo baris dengan rapi. Kemudian dia melompati buaya satu demi satu sampai ke ujung sungai. Nah, kemudian dia setelah sampai di ujung sungai, setelah sampai di daratan, si kancil berterima kasih kepada buaya. Terima kasih buaya, kau telah membantuku menyeberang sungai. Nah, setelah itu dia senangnya bisa terbebas dari jeratan buaya, ujar kancil. Begitu ya anak-anak ya. Kancil itu adalah hewan yang cerdik ya. Kita pasti sering mendengar cerita ini ya anak-anak ya. Cerita kancil dan seekor buaya. Nah, kita lanjut dulu ke halaman yang berikutnya. Ibu guru membacakan buku hariannya. Buku harian berisi kegiatan sehari-hari. Ibu guru selalu menuliskan kegiatannya di buku harian. Ibu guru senang membaca buku hariannya. Nah, di sini ceritanya gurunya Siti sedang memperlihatkan contoh buku harian. Buku harian itu anak-anak berisi tentang kegiatan sehari-hari. Jadi misalkan Mbak Aisyah punya buku harian. Buku hariannya Mbak Aisyah itu bercerita tentang kegiatan sehari-harinya Mbak Aisyah. Dimulai dari bangun tidur, kemudian misalkan pergi bersekolah, istirahat, bermain sama teman-temannya, membantu orang tua, mengerjakan PR, sampai tidur lagi. Nah, itu adalah beberapa isi yang ada di dalam buku harian ya. Membaca buku harian sangat bermanfaat. Kita dapat mengetahui kegiatan yang telah kita lakukan. Kita juga dapat menuliskan perasaan. Apakah kalian punya buku harian? Anak-anak sudah punya buku harian belum? Buku harian. Yuk kita membuat buku harian. Hiaslah halaman depan buku harianmu. Tulis kegiatanmu dalam buku harian ya. Jadi selain menuliskan kegiatan sehari-hari anak-anak di buku harian itu, kita juga dapat menuliskan perasaan kita di hari itu. Misalkan pada hari Selasa, perasaannya Mbak Aisyah sedang sedih atau sedang senang. Nah, itu bisa kita tuliskan di buku harian gitu. Nanti ketika kita baca-baca lagi buku harian itu, ternyata kita tahu, oh ternyata kegiatan kita tuh seperti ini ya, gitu. Ketika kita baca lagi tentu sangat mengasyikkan jika memiliki buku harian itu ya anak-anak. Nah, ini tidak perlu dikerjakan karena kemarin kita sudah tugas SBDP-nya sudah membuat kartu nama itu ya. Kita lanjut dulu ke halaman yang berikutnya. Kita masuk ke pembelajaran yang kelima. Dayu membawa buku cerita ke sekolah. Lani dan Siti mengamati isi buku, membuka halaman-halaman buku, mengamati gambar-gambar di dalam buku. Mereka senang membaca buku cerita. Nih, lihat anak-anak.
Lani dan Sipi sedang membaca buku cerita ya. Nanti kalau misalkan sudah masuk sekolah seperti biasa, di sekolah itu ada perpustakaan anak-anak. Nah, di dalam perpustakaan itu ada banyak sekali buku cerita. Ada cerita tentang hewan, cerita tentang anak soleh, tentang cerita tentang nabi, dan lain-lain ya. Nanti kalau misalkan sudah masuk sekolahnya, kita baca sama-sama buku ceritanya ya anak-anak. Nah, perhatikan di sini posisi mereka ketika membaca anak-anak. Posisi Lani dan posisi Siti itu posisi yang sudah benar ya. Posisi duduk yang sudah benar ketika membaca. Posisi membaca yang baik akan membuat tubuh kita sehat ya. Jadi harus diperhatikan posisi duduk saat membaca. Sekarang anak-anak tirukan perkataan Ustadzah ya. Ustadzah akan membaca beberapa kata ini, nanti silahkan ditirukan. Kata yang pertama, buku. Selanjutnya, judul. Yang ketiga, gambar. Yang keempat, sampul. Yang kelima, lembar. Yang keenam, penulis. Yang ketujuh, halaman. Nah, ini adalah beberapa kata-kata yang berkaitan dengan buku. Nanti kita ulang bersama ya anak-anak di hari Jumat. Insya Allah hari Jumat besok kita akan Zoom pelajaran tematik. Nah, selanjutnya perhatikan, amati gambar di bawah ini. Tentukan bagian-bagian buku yang kamu miliki. Ceritakan hasilnya di depan kelas. Nah, di sini ada buku pelajaran, kemudian yang bawahnya ini adalah buku cerita ya anak-anak ya. Kita semua pasti punya ya buku pelajaran, buku cerita, kemudian ada majalah, ada koran, ada buku ensiklopedi, ada apa lagi? Banyak ya macam-macam buku itu ya. Komik, novel, dan lain-lain. Buku adalah sumber ilmu. Rajin membaca buku membuat ilmu bertambah. Membaca dilakukan dengan posisi duduk yang baik. Membaca sebaiknya di tempat yang terang agar mata sehat dan tidak mudah lelah ya. Jadi ingat ketika kita mau membaca buku, kita harus memperhatikan posisi duduk saat membaca ya. Membaca harus di tempat yang terang, kemudian membuka buku dan membalik halaman buku itu harus dengan perlahan ya anak-anak ya, tidak boleh tergesa-gesa, tidak boleh membalik halaman dengan kasar. Nah, kemudian ketika membalik halaman buku juga harus dengan tangan yang bersih, tidak boleh dengan tangan yang basah atau dengan tangan yang kotor, tidak boleh ya. Nanti bukunya jadi basah atau kotor. Gitu. Nah, kemudian perhatikan juga jarak antara mata dengan buku tidak boleh terlalu dekat. Jadi harus diatur ya. Bukunya diletakkan di atas meja tentu saja. Nah, kemudian ketika selesai membaca buku, bukunya ditaruh di mana? Bukunya diletakkan di lemari atau di rak buku ya. Jadi tidak boleh meletakkan buku di sembarang tempat. Nah, selanjutnya coba dilihat ini anak-anak di halaman berikutnya. Udin mengamati gambar-gambar pada buku. Gambar-gambar itu berisi satu cerita. Maukah kalian membantu Udin menyusunnya? Gambar mana yang menjadi urutan 1, 2, 3, dan 4? Nah, selanjutnya kita coba mengurutkan cerita ini. Di sini ada beberapa potongan cerita yang masih acak. Coba kita urutkan ya anak-anak ya. Kita beri nomor, kemudian setelah itu akan sudah ceritakan ini ceritanya. Ceritanya menggunakan lisan saja. Sebentar. Nah, dari 4 gambar ini kira-kira yang manakah kisah yang pertama? Yang manakah cerita yang pertama? Tentu saja yang ini ya, gambar yang keempat ini adalah cerita nomor 1. Kita tulis di sini. Sebentar. Ini nggak mau. Nah, kita tulis di sini.
1. Kelihatan ya anak-anak ya. Kemudian yang manakah yang kisah nomor 2? Cerita nomor 2 yang mana? Setelah Udin sedang bermain sepeda, kemudian mana ceritanya? Yang ini, yang atas ini ya. Yang ini adalah cerita nomor 2. Kita tulis 2. Kemudian yang mana yang nomor 3? Yang nomor 3 yang ini ya. Dia bertemu dengan Edo. Selanjutnya yang keempat. Nah, yang ini. Nah, sudah. Setelah kita urutkan ceritanya, baru kita buat karangan cerita berdasarkan gambar ini anak-anak. Kita perhatikan dulu. Yang nomor 1 ada gambar Udin sedang menaiki sepeda. Ceritanya seperti ini. Misalkan ini contoh dari Ustadzah ya anak-anak ya. Suatu hari Udin sedang bermain sepeda. Kemudian, nah gambar ke-1 sudah ada ceritanya. Sekarang kita ke gambar yang kedua. Kita buat ceritanya. Kemudian dia berhenti di pohon yang rindang. Lalu ia mengeluarkan buku di dalam tasnya. Dan ia baca buku tersebut di bawah pohon tadi. Nah, cerita kedua sudah kita buat ceritanya. Sekarang gambar yang ketiga kita buat ceritanya ya. Tiba-tiba Edo datang dengan sepedanya. Setelah itu mereka akhirnya bermain bersama. Bermain sambil membaca buku bersama di bawah pohon yang rindang. Nah, ini contoh cerita yang ketiga. Sekarang cerita yang keempat. Nah, kita fokus lihat yang gambar yang keempat ini anak-anak ya. Kemudian kita buat ceritanya. Setelah 1 jam lamanya, akhirnya Udin pamit. Udin pamit untuk pulang ke rumahnya. Lalu Udin berkata kepada Edo, sampai jumpa besok ya. Akhirnya mereka pun pulang ke rumah masing-masing. Begitu ya. Jadi anak-anak, sebelum kita mau membuat cerita dari gambar yang acak, kita harus tahu urutannya. Urutan kisah yang sesuai seperti apa. Kalau misalkan acak seperti ini, kita urutkan dulu dari nomor 1 sampai nomor yang keempat. Baru ketika sudah urut ceritanya, baru kita buat narasinya ya, atau kita buat ceritanya berdasarkan urutan yang telah kita buat. Seperti itu ya anak-anak ya. Buat ceritanya tidak usah panjang-panjang, yang penting sesuai dengan gambar yang ada di buku ini. Nah, sekarang kita lanjut dulu. Benny mempunyai banyak buku. Ada buku tulis, buku cerita, dan buku pelajaran. Lingkari pola sesuai dengan contoh di sebelah kiri. Nah, kemarin kita sudah belajar pola bergambar ya anak-anak ya. Sekarang kita coba kerjakan ini bersama ya. Di sini perintahnya, coba dari 3 gambar ini ya. Dari 3 gambar ini, kita lingkari pola bergambar mana yang polanya mirip dengan yang ada di samping kiri ini yang sudah tunjuk. Nah, sekarang coba kita cari. Agar tidak bingung, Ustadzah kasih nomor ya. Karena ini tidak ada nomor dari bukunya, kita kasih nomor dulu. Ini soal nomor 1. Kemudian ini soal nomor 2. Lalu ini soal nomor 3. Kemudian ini soal nomor 4. Sebentar, 4. Nah, ada lagi enggak ya? Oh, sudah 4 soal ini ya. Sekarang kita kerjakan soal nomor 1 dulu. Nah, dari 3 gambar ini anak-anak, 3 baris ini ya, kita cari yang manakah pola yang mirip dengan pola yang ada di sebelah kiri ini. Coba yang mana? Di sini, ini gambarnya kurang jelas ya, itu gambar apa ya? Yang kuning-kuning itu. Nah, yang mana anak-anak kira-kira? Yang ini ya, polanya mirip dengan ini. Jadi kita beri tanda centang saja. Yang ini. Selanjutnya nomor 2, kita cari yang manakah pola yang mirip dengan gambar di sebelah kiri. Kita fokus ke gambar 1, 2,
3 ini anak-anak, 3 baris ini. Yang mana kira-kira? Apakah gambar ke-1 atau kedua? Jelas bukan ya? Nah, ternyata pola yang mirip adalah yang ketiga ini ya. Jadi kita beri tanda centang. Selanjutnya, soal nomor 3. Nah, perhatikan dulu polanya anak-anak. Kemudian sekarang kita cari dari gambar 1, 2, dan 3, yang manakah pola yang mirip dengan gambar yang ada di sebelah kiri? Yang mana? Yang ini ya, sampingnya pas ya. Jadi kita beri tanda centang. Nah, kalau ada soal seperti ini, anak-anak harus fokus ya. Karena memang gambarnya mirip-mirip, jadi harus benar-benar diperhatikan yang manakah gambar yang sesuai dengan perintah. Sekarang soal terakhir, nomor 4. Perhatikan dulu polanya. Polanya seperti ini ya, pola bergambarnya. Sekarang kita cari yang manakah yang sesuai dengan pola yang ada di sampingnya. Dari 1, 2, 3 ini. Nah, jelas yang ini ya, gambar yang kedua. Jadi kita beri tanda centang di sampingnya. Nah, alhamdulillahirrabbilalamin. Untuk materi hari ini sudah selesai. Besok materi kita tinggal satu lagi ya anak-anak ya, sebelum kita ujian. Untuk materi hari ini, jika ada yang mau ditanyakan, boleh bertanya langsung ke Ustazah. Misalkan kurang paham tentang materi pola bergambar atau materi apa ya yang kita pelajari kemarin tuh, bangun ruang atau yang lain-lain, boleh bertanya ke Ustazah ya, atau juga boleh bertanya ke orang tuanya. Ustazah akhiri dulu untuk materi tematik hari ini. Anak-anak tetap semangat belajar ya. Ingat, bulan depan kita sudah ujian tengah semester, jadi tugas-tugas yang Ustazah beri, baik dari pelajaran tematik atau pelajaran yang lain itu harus segera dilaksanakan ya, harus segera dikerjakan tugasnya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Marilah kita tutup dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya akhiri dulu ya. Semangat belajar anak-anak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.